أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الملك لك الشكر لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan aneka informasi seputar virus COVID-19. Ada sebagian kemudian di antara saudara-saudara kita yang kemudian terpapar dan harus meregang nyawa, terkonfirmasi dan harus meninggal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal salihnya dan juga mengampuni dosa-dosanya. Ada juga sebagian di antara saudara-saudara kita yang sampai hari ini harus kemudian terbaring di rumah sakit, tidak berdaya karena terpapar dan terkonfirmasi. Kita juga doakan di hari yang mulia ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan mereka semua, memberikan kesehatan yang terbaik, dan mudah-mudahan sakitnya itu, deritanya itu menjadi salah satu penghapus dosa bagi mereka semua. Pun juga kita yang hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat, bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih melindungi dan menjaga kita. Kita juga berdoa pada Allah, minta sama Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan yang barakah. Mudah-mudahan Allah juga jaga kita dan lindungi kita dan juga keluarga kita, sehingga kemudian kita tetap bisa terus melaksanakan amal salih, terus bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan ini mari sementara kita tinggalkan dulu bahasan-bahasan seputar virus COVID-19. Kita hari ini berada di hari-hari yang paling mulia. 10 awal Ramadan, 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia. Ada kalimat Rasul yang sangat menarik, jemaah yang dirahmati Allah, di mana Rasul menyampaikan kepada kita, ma min ayyam al-amalus salih fihin, kata Rasul, ahabbu ilallah minal ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana kemudian amal salih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10, yang kemudian para ulama bersepakat bahwa hari yang ke-10 itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat waktu itu ketika Rasul menyampaikan kalimat itu, jemaah yang dirahmati Allah, para sahabat kemudian sepakat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasul, walaupun jihad fi sabilillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah itu tidak bisa menandingi besarnya pahala amal salih yang kita lakukan di momen 10 awal bulan Dzulhijjah, illa, kata Rasul, kecuali satu yang bisa nandingi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Hanya satu. Apa itu? Kalaulah ada orang yang kemudian dia berperang di jalan Allah, keluar dengan jiwa raganya dan hartanya di medan jihad, kemudian dia tidak kembali ke rumahnya, baru satu amalan itu, satu tingkat pahalanya dengan amal salih yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah, kalimat ini luar biasa. Kita dapat poinnya bahwa amal salih yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari kita berada di hari itu, hari ini adalah amal salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah pahalanya itu sama dengan pahala jihad, pahalanya sama dengan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saking dari mulianya hari-hari ini, itu para ulama salafus salih terdahulu berbeda pendapat, jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian mengatakan bahwa lebih mulia 10 akhir bulan Ramadan dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada sebagian ulama yang mengatakan lebih mulia 10 awal Dzulhijjah dibandingkan 10 akhir bulan Ramadan. Perdebatan ini cukup sengit dengan menggunakan hujahnya masing-masing, sampai pada akhirnya para ulama bersepakat kalau ditinjau dari malam harinya, maka 10 akhir bulan Ramadan adalah yang paling mulia. Sekali lagi, kalau ditinjau dari malamnya, maka 10 akhir bulan Ramadan itu adalah yang paling mulia. Tapi kalau ditinjau dari siang harinya, maka 10 awal Dzulhijjah itu adalah yang paling mulia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita berada di hari-hari yang paling mulia. Kita berada di hari-hari yang paling mulia. Mari kita siapkan iman kita, siapkan juga imun kita, siapkan juga agenda amal soleh kita yang mau kita lakukan di hari-hari ini. Karena sholat kita di hari ini jemaah yang dirahmati Allah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, itu adalah sholat yang terbaik. Sholat yang punya pahala di sisi Allah cukup besar, bahkan sebanding dengan pahala syahid. Baca Quran kita hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, itu adalah baca Quran atau tilawah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, bahkan insya Allah pahalanya juga senilai dengan pahala syahid. Sedekah kita, wakaf kita, kalau tadi ada pengumuman tentang sedekah, pengumuman tentang wakaf pembangunan, hari-hari ini adalah hari terbaik untuk kita melakukan itu. Hari yang ketika kita bersedekah, hari yang ketika kita berwakaf, itu amalnya, pahalanya hampir sebanding, bahkan mungkin sebanding dengan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di 9 Dzulhijjah jemaah yang dirahmati Allah, ada hari yang luar biasa, kita tahu adalah hari Arafah, Yaumu Arafah. Rasul sendiri mengatakan siapa saja yang kemudian sempat berpuasa di hari itu, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari itu, maka satu hari itu, kata Rasul, yang kalau puasa kita diterima, itu sudah cukup untuk kemudian menghapus dosa-dosa kecil kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Satu hari nilai ibadahnya cukup menghapus dosa kita 2 tahun, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak amal-amal terbaik di hari-hari terbaik ini, ada satu amalan terbaik juga yang perlu tidak kita lewatkan. Puncaknya adalah berkurban, jemaah yang dirahmati Allah, yang nanti kita laksanakan di 10 Dzulhijjah. Ibadah kurban ini jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ibadah ini tidak lepas dari kisah heroik seorang Nabiullah alaihi salam, Nabi Ibrahim, bersama istrinya Siti Hajar dan juga putranya Ismail alaihi salam. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat sirah, kita akan mendapati betapa Ibrahim itu meminta pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 80 tahun lamanya untuk kemudian bisa dikaruniai seorang keturunan. Maka ketika Allah memberikan dia keturunan, betapa Ibrahim betul-betul bahagia, dicintai anaknya itu luar biasa. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, ketika Ismail, saya singkat saja, ketika Ismail berada di puncak kedewasaannya, di mana Al-Quran mengatakan dia sudah mandiri, dia sudah bisa bekerja sendiri, Ibrahim sangat senang, bahagia luar biasa. Allah tiba-tiba menguji Ibrahim dengan satu kalimat, di mana kemudian Ibrahim diminta untuk nyembelih Ismail. Sekarang coba kita bayangkan dan kita perhatikan. Ketika Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya, di saat dia betul-betul bahagia, bangga punya anak yang sudah mandiri itu, jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira bagaimana naluri seorang ayah harus menyampaikan perintah itu pada anaknya?
Coba kita rasakan, coba kita angan-angan, coba kita bayangkan betapa kecamuknya hati Nabiullah Ibrahim ketika harus menyampaikan pesan itu pada anaknya, bahwa dia diminta oleh Allah untuk membunuh, menyembelih anaknya. Dan coba kita sesekali perlu merenung, jemaah ini rahmati Allah, bagaimana perasaan Nabiullah Ibrahim ketika kemudian pisau itu sudah ada di atas leher Ismail yang dicintainya itu. Sebagai naluri seorang ayah, kira-kira seperti apa perasaannya? Itu luar biasa membuncah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala beri mereka apresiasi atas prestasi yang luar biasa itu, sampai akhirnya syariat itu terus sampai hari ini. Sekarang pertanyaannya adalah, hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita nyembelih anak kita, enggak. Hari ini Allah tidak minta kita nyembelih anak kita. Tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah cuma minta satu sama kita. Allah minta kita merelakan. Allah minta kita untuk mengeluarkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, rizki kita, untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul beriman. Allah hanya minta itu sama kita. Allah gak minta untuk kita nyembelih anak kita. Lantas kalau kita mampu, kalau kita punya daya, kalau kita punya kemampuan, kemudian kita menolak perintah ini, maka konsekuensinya luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man wajada sa'atan, siapa saja yang punya kemampuan, punya daya, punya kekuatan, dia punya kelebihan harta, falam yudhi, tapi dia banyak alasan, dia nggak mau untuk kemudian berkurban, fala yaqrabanna musallana. Ini kalimat luar biasa, ini ancaman luar biasa jemaah yang dirahmati. Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Mendekati tempat sholat itu halus jemaah yang dirahmati Allah, tapi ini betul-betul nusuk pada hati kita. Ini tafsirnya macam-macam. Ada kemudian yang mengatakan orang yang nggak berkurban, nggak boleh dia sholat Idul Adha. Dia punya kemampuan tapi tidak berkurban, tidak layak dia salat Idul Adha. Fala yaqrabanna musallana, kata Rasul. Gak usah dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tapi ada yang lebih ekstrim menaksirkan kalimat ini, jemaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan dia diserupakan dengan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu sama sekali tidak dianjurkan untuk mendekati atau masuk pada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah tidak minta kita nyembelih anak kita. Allah hanya minta kita merelakan sebagian harta kita untuk kemudian dikurbankan sebagai bukti bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa dharkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.